Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, juga di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan dua hal penting yang dapat menentukan nasib honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan bahwa Komisi 2 DPR sebut nasib tenaga honorer bakal ditentukan oleh dua hal ini. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ibnu, mengatakan satu hal yang paling utama. Nah, tentunya hal yang paling utama ini harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer ya, supaya jangan gagal dalam hal impian untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ASN yang dimaksud adalah P3K dan PNS. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama informasi yang ada hubungan dengan ini yang dapat menentukan nasib honorer tersebut. Dan Bapak Ibu honorer jangan lupa, demikian dengan Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayo.bandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan penentu nasib honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Proses penyelesaian tenaga honorer alias non-ASN kini sedang menjadi perbincangan hangat, mengingat pemerintah dan DPR akan memperlakukan kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tapi yang jelasnya bukan PHK dan dirumahkan, tetapi status honorer dihapuskan dengan cara mengalih statuskan menjadi ASN, P3K maupun PNS. Tapi disampaikan bahwa ada dua hal penting yang perlu diketahui oleh honorer, namun di dua hal penting itu ada satu yang paling utama. Kebijakan penghapusan tenaga honorer itu tercantum dalam peraturan pemerintah sebelumnya, di mana dalam undang-undang tersebut dikatakan status pegawai honorer tidak boleh lagi bekerja di instansi pemerintah setelah lewat waktu November 2023. Hal ini memang sudah dibatalkan dengan surat edaran Menpan RB yang mengatakan bahwa tidak boleh ada pemecatan, tidak boleh ada PHK massal tenaga honorer, dan hal ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi yang dilimpahkan kepada Menpan RB, sehingga Menpan RB menerbitkan surat edaran terkait dengan pembatalan penghapusan honorer itu pada November 2023. Namun disampaikan bahwa penataan honorer itu diperpanjang sampai Desember 2024. Yang dibahas di situ bukan penghapusan tetapi penataan. Hal ini pastinya akan menyebabkan angka pengangguran melonjak jika honorer itu benar-benar dihapus. Mengingat jumlah honorer hampir setiap tahunnya bertambah. Agar tidak terjadi PHK massal, pemerintah dan DPR RI berinisiatif untuk melakukan penundaan penghapusan sampai bulan Desember 2024. Sederet dengan ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebelum sampai pada Desember 2024. Salah satunya yaitu pengesahan RUASN menjadi Undang-Undang ASN, yang seterusnya setelah itu Menpan RB segera akan menerbitkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN 2023 tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membenahi dan melakukan pendataan ulang sekaligus mencari solusi penyelesaian dari pemerintah. Lantas, bagaimana nasib pegawai honorer setelah melewati bulan Desember 2024 alias penghapusan? Tentunya itu adalah satu hal penting yang perlu kita ketahui. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Ibnu Mahmud, menjelaskan ada satu hal penting yang mesti diketahui oleh seluruh pegawai non-ASN atau honorer di Indonesia.
Poin penting itu berupa adanya kesempatan yang diberikan kepada pegawai honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, poin penting yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud yaitu adanya pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Benar-benar diberi kesempatan untuk seluruh honorer setanah air Indonesia. Satu hal yang paling utama itu bahwa ada nantinya kesempatan tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. Ini kata Ibnu dikutip dari kanal YouTube DVR Parlemen pada hari Jumat 27 Oktober 2023. Sedangkan terkait kesejahteraan non-ASN, nantinya akan ada dua kesempatan yang kemungkinan diberikan kepada setiap pegawai. Dua kesempatan tersebut berupa dilakukannya pengangkatan menjadi P3K part-time atau P3K full-time. Jadi kedua jabatan alias pergantian status honorer ke ASN tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan honorer di masa depan. Dan sudah jelas bahwa dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, benar-benar kesejahteraannya semakin meningkat. Sebab pendapatan semasa honorer dibandingkan dengan pendapatan sesudah diangkat menjadi ASN itu jauh lebih berbeda. Kemudian nanti tenaga honorer ini ada dua kemungkinan. Apakah dia nantinya menjadi tenaga paruh waktu atau tenaga full waktu. Jadi itulah informasi terkini yang mana sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mahmud selaku anggota Komisi 2 DPR RI terkait dengan dua hal penting yang harus diketahui oleh seluruh honorer agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, di sini ditegaskan bahwa satu hal yang paling utama itu bahwa ada nantinya kesempatan tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jelas-jelas disampaikan oleh Ibnu yang dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen pada hari Jumat 27 Oktober 2023. Nah, terkait dengan kesempatan honorer ini Bapak Ibu, kita kaitkan dengan Undang-Undang ASN yang baru saja disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Di mana jaminan pengangkatan honorer itu tertuang dalam Undang-Undang ASN pasal 66 dan 67, di mana di sana disampaikan bahwa paling lama Desember 2024 penataan tenaga honorer itu jelas. Kemudian honorer non-ASN yang memenuhi syarat itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Bagaimana mekanisme pengangkatannya tentunya kita berpatokan nantinya pada peraturan pemerintah yang segera akan diterbitkan oleh pemerintah melalui Menpan RB, kemudian kita berpatokan pada keputusan Menpan RB terkait dengan penataan honorer ini. Bagaimana mekanismenya, di sana nanti ada kejelasannya. Tapi ingat satu hal bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN itu dan Kep Menpan RB yang segera akan terbit, itu adalah turunan dari Undang-Undang ASN 2023 tentang penataan tenaga honorer. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.